Halo sahabat walet dimanapun kalian berada, semoga teman-teman sahabat walet sehat walafiat dan dimurah rezekinya dalam berbudidaya burung walet. Semoga teman-teman atau sahabat walet rumah waletnya makin sukses dan makin berkembang, amin. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang sebuah lar masuk burung walet yang mana menurut saya pembuatan lar masuk burung walet itu sangat mendominasi sekali untuk perkembangan atau betah dan tidak betahnya burung walet beradaptasi di rumah walet kita. Sedikit ingin saya sharingkan kepada teman-teman atau sahabat walet dimanapun kalian berada. Semoga kalian menyimak video saya ini dan bisa dipahami, bisa diterapkan di rumah walet teman-teman masing-masing ya. Nah, pada video ini saya hanya membuat satu bahasan saja, yaitu tentang lar arah burung masuk ke dalam ruang inap. Yang ingin saya sharingkan adalah ketika kita memiliki void atau ruang putar di dalam sebuah gedung walet. Saya ambil contoh, salah satu contoh ukuran void rumah walet kita berukuran 4 meter kali 4 meter. Jika rumah walet kita berukuran minimal 8 kali 16 atau 8 kali 12. Jadi kita buat voidnya ukuran 4 meter kali 4 meter. Nah, dalam bahasan ini ketika void atau ruang putar kita berukuran 4 meter kali 4 meter itu sangat luas sekali, sangat memudahkan sekali burung untuk masuk dan beradaptasi ketika lar atau arah burung masuk ke ruang inap kita tadi memudahkan akses untuk burung walet masuk dan beradaptasi ke dalam ruang inap. Nah, dalam bahasan ini yang ingin saya sampaikan adalah berapa sih lar yang ideal atau yang pas untuk arah burung masuk ke ruang inap rumah walet kita. Dari pengalaman yang saya alami dan yang saya terapkan juga di gedung-gedung walet orang lain yang saya rehab, lar yang pas menurut saya tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil, namun sedang. Nah, ketika bangunan rumah walet yang kita rehab atau yang kita kerjakan, salah satu contoh tadi, ketika void atau ruang putar kita berukuran 4 meter kali 4 meter di bangunan 8 kali 16 atau 8 kali 12, lar yang pas untuk arah burung masuk ke ruang inap menurut saya maksimal saya buat rata-rata 2 meter kali tinggi jarak lantai dari lantai ke sirip, 2 meter kali tinggi jarak lantai dari sirip ketika voidnya berukuran 4 meter kali 4 meter. Nah, kenapa saya harus membuat lar sebesar 2 meter kali tinggi lantai ke sirip? Salah satu contoh begini. Yang pertama, untuk memudahkan anak burung yang beranjak dewasa untuk mengarah ke ruang inap, itu yang pertama. Yang kedua, dengan lar ukuran 2 meter kali tinggi lantai itu sangat-sangat
signifikan sekali menurut saya, karena hampir rata-rata gedung yang saya rehab, saya buat larnya ketika ruang putar atau voidnya berukuran 4 meter kali 4 meter. Hampir rata-rata gedung yang saya rehab ukuran lar arah masuk ke ruang inap ya saya buat ukuran 2 meter kali 2 meter, karena saya mempermudah akses anak burung masuk ke dalam ruang inap dan bisa beradaptasi. Nah, dari kebanyakan yang baru-baru ini yang baru saya kerjakan yaitu rumah Walid Bos yang di Tanda itu, yang di rumahnya atau di tempat tinggalnya itu, ketika itu lar yang dibuat dengan bangunan 8 kali 16 kalau tidak salah kemarin di rumahnya, itu dibagi 2 void, yaitu 4 meter kali sebelahnya 4 meter, sebelahnya juga 4 meter kali 4 meter. Nah, berapa luas lar yang dibuat arah masuk ke ruang inap? Ketika itu ketika sebelum saya rehab kurang lebih ukurannya cuma 80 kali 80 cm saja, itu lar arah masuk ke ruang inap. Nah, di situ saya perbaiki atau saya rehab ulang, maka saya perlebar menjadi kurang lebih 1,5 meter kali 1,5 meter kali tinggi lantai. Tinggi lantai dia kalau tidak salah itu 2,5 meter. Nah, saya rubah seperti itu. 1,5 meter dikali 2,5 meter, itu lar arah burung masuk ke ruang inap. Tetapi ketika saya membuat lar arah masuk, saya juga tidak lupa memberikan sekat kurang lebih 2,5 meter sampai 3 meter dari arah lar tersebut. Saya buat sekat di dalam. Fungsinya apa? Sekat yang saya buat di dalam, yang pas persis di belakang lar, fungsinya untuk menutup cahaya. Dan di samping itu juga memang kita harus jeli menempatkan speaker tarik untuk memandu burung masuk ke ruang inap. Jadi memang hampir rata-rata rumah Walid yang saya rehab, saya selalu membuat lar agak lebar atau termasuk luas, ukuran 2 meter itu. Karena saya biarkan dulu burung itu masuk ke arah ruang inap sekitar 2,5 meter, bahkan sampai 3 meter. Mereka masuk dulu ke dalam, dan di jarak sekat yang saya buat di dalam, tepat di belakang lar arah masuk tadi, saya buat speaker tarik. Nah, perlu teman-teman pahami kenapa harus 2,5 meter atau 3 meter dibuat sekat lagi. Karena posisi burung atau anak burung baru yang udah masuk melalui lar tersebut, ketika dia mendengar suara panggil yang di jaraknya 2,5 meter atau 3 meter, dia akan bertahan di suara tarik yang kita buat itu, tepat di samping sekat yang kita buat. Itu artinya berarti burung tersebut atau anak burung tersebut dia udah masuk ke ruang inap. Tinggal dia melakukan adaptasi lagi kemana dia harus menempel, apakah ke speaker inap ataukah memang ke papan sirip ataukah ke sudut sirip. Tapi posisi burung tersebut dia udah masuk ke ruang inap. Nah, itulah perlu teman-teman perhatikan. Saya tidak pernah mempersulit burung untuk masuk ke ruang inap. Hampir rata-rata rumah Walid yang saya buat, saya membuat lar tetap di atas 1 meter lebarnya, bahkan sampai 2 meter lebih. Itu fungsinya. Tapi kita harus jeli menempatkan penyekatan di dalam untuk menahan burung itu masuk ke dalam dulu ke ruang inap, walaupun dia belum bersarang, tapi paling tidak dia udah masuk ke ruang inap dan bisa udah beradaptasi mendengarkan suara inap, dan dia bertahan di suara tarik. Nah, fungsi dari lar ini sangat mempengaruhi sekali
berpengaruh juga terhadap perkembangan rumah walet. Jadi perbandingannya begini, ketika salah satu contoh yang saya buat ini teman-teman atau sahabat walet, void atau ruang putarnya udah luas 4 meter kali 4 meter, namun lar yang kita buat cuma 60 cm kali 60 cm atau 80 cm kali 80 cm. Menurut logika atau menurut pemikiran teman-teman atau sahabat walet dimanapun kalian berada, ketika anak burung turun melalui ruang putar tadi atau void tadi, saya rasa anak burung baru mereka perlu adaptasi, karena dengan ruangan yang baru menurut saya yang sempit, mereka untuk arah masuk itu pikiran saya atau naluri saya, ketimbang mereka masuk ke daerah yang sempit atau lubang yang kecil tadi, lebih baik mereka keluar ke LMB lagi, karena mereka melihat cahaya di sana. Karena hampir rata-rata di LMB ada pantulan cahaya dan terang, mereka lebih memilih berbalik arah daripada masuk ke ruang inap. Itu yang terjadi, hampir sering kejadian di rumah walet yang pernah saya rehab. Mereka membuat voidnya luas atau lebar, namun lar masuknya terlalu sempit. Nah, anak burung baru lebih memilih keluar daripada masuk ke ruang inap. Itulah saya menerapkan, saya membuat lar yang lumayan besar untuk burung atau anak burung baru bisa mudah masuk ke ruang inap dan beradaptasi. Nah, dari video ini semoga teman-teman atau sahabat walet yang baru-baru membangun rumah walet atau yang belum rumah walet yang belum dibuat tata ruang, mungkin bisa sharing dengan saya, bisa tanya-tanya dengan saya akan jelaskan dan saya akan pandu ketika teman-teman benar-benar ingin membuat tata ruang, mau mengikuti arahan saya. Silakan kirimkan foto atau video rumah walet teman-teman dengan ukurannya, dengan luas voidnya, dengan arah LMB-nya. Silakan kirimkan ke saya, sharing dengan saya ketika teman-teman mau saling berbagi dengan saya. Konsultasi dengan saya tidak dikenakan tarik biaya, tidak ada biaya apapun yang saya minta. Saya hanya ingin sharing, kecuali ketika teman-teman atau sahabat walet meminta atau mau beli suara dari saya, yaitu tentunya saya akan kasih harga penawaran untuk teman-teman atau sahabat walet. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman atau sahabat walet tentang pembuatan lar sebuah rumah walet atau gedung walet teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk teman-teman sahabat walet dimanapun kalian berada. Salam sukses dari saya, My Channel 008. Salam sahabat walet.